Halo kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang mencari tahu kenapa mobil ini tidak bisa di starter. Untuk asumsi pertama, kita berasumsi bahwa ada masalah dengan akinya. Oke, sekarang mari kita coba starter dulu mobil ini. Starter. Ada bunyi ya, tapi tidak bisa. Nah, ini ada masalah dengan aki ini. Sepertinya ada masalah dengan aki. Jadi ada setrum, tapi strumnya tidak bisa bekerja dengan baik. Sepertinya ada masalah dengan aki. Yang pertama kita lihat adalah untuk aki ini. Coba kita perhatikan kondisi airnya. Apakah kondisi airnya ini di bawah lower level? Nah, ini ada lower level, ini ada upper level. Kalau dia di bawah lower level, itu artinya jangan-jangan aki ini sudah kekurangan air. Nah, ini contohnya nih, salah satu isunya. Ini kekurangan air. Dia sudah mendekati lower level, jadi harus kita isi supaya berfungsi dengan baik akinya, karena ini adalah aki basah, jadi dia membutuhkan air ya. Yang saya gunakan pada saat ini adalah air aki berwarna biru. Oke, lalu berikutnya kita akan cek voltase daripada aki ini. Aki ini jangan voltasenya di bawah 12 atau di bawah 12,4. Seperti video-video tutorial saya yang sebelumnya, aki yang normal itu bila mana dia berada di atas 12,4 ya, atau enggak 12,4 lah paling minim. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, itu dia. Dia punya setrum itu hanya 10,19. Nah, itu sebabnya tadi ketika di starter dia tidak ngangkat ya. Karena setrumnya aja hanya 10,19. Ini agak dikorek-korek aja dikit supaya lebih pasti. Nah, cuma 10,22. Cuma 10 volt. Nah, kalau 10 volt sudah barang tentu aki ini tidak bisa apa? Tidak bisa melakukan starter. Kalau hanya sekedar untuk alarm, lampu mungkin ya masih bisa. Tapi kalau untuk starter sudah pasti dia tidak mengangkat. Nah, harus apa? Di atas 12,4 umumnya. Ya, sekarang kita coba menggunakan test pen yang ada lampunya. Maksudnya yang ada capit buayanya. Kita memastikan bahwa masih dialirkan listrik. Nah, ini menyala lampunya ya, tapi memang lampunya tidak terang ya, karena menunjukkan apa, dia punya level volt tadi itu cuma 10,2 sekian. Nah, ini menyala, jadi akinya ini sebenarnya masih menghantarkan listrik. Memang apa namanya, memang saya akui mobil ini sudah sekitar berapa hari tidak di starter, maksudnya tidak dipanaskan ya. Beginilah karena efek WFH ya, karena virus corona, jadinya perhatian untuk mobil ini juga kelupaan. Biasanya setiap hari digunakan, karena WFH jadinya mobil ini mandek aja begini. Oke, jadi saya akan mencoba mencari tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk aki ini. Apakah memang aki ini sudah benar-benar soak, tidak bisa digunakan lagi, atau ada cara lain gitu ya. Oke, untuk cara yang saat ini saya akan coba menggunakan charger ya, charger aki. Saya akan coba ambil aki ini, lalu nanti saya akan charge dia dengan harapan masih bisa digunakan untuk starter. Nanti kita lihat juga voltasenya setelah di charge apakah berfungsi dengan baik.
Oke, sekarang saya akan mencoba membuka aki mobil ini. Oke, saya akan buka bautnya. Oke, ini kita angkat. Wah, berat juga ya. Ini dia merek GS. Oke, sekarang kita taruh. Oke, kita akan membersihkan terlebih dahulu aki ini. Setelah dibersihkan, nanti kita akan melakukan charging ya. Ya, kondisi sekarang ini akinya sedang di charge menggunakan charger seperti ini ya. Charger. Oke, saat mencharge itu jangan lupa ini dibuka tutupnya supaya penguapannya itu tidak terganggu, karena ketika dia sedang di charge itu sel-selnya itu bisa jadi panas ya. Jadi dibuka saja supaya tidak menghalangi penguapannya. Ya. Oke kawan-kawan kalian, kita langsung aja. Ini aki yang kemarin sudah saya charge. Oke, sudah saya charge kurang lebih sekitar 3 jam, 2-3 jam, dan sudah saya diamkan selama aki ini selama 1 hari. Oke, kenapa saya diamkan aki ini selama 1 hari? Karena saya mau memastikan bahwa sel-selnya itu benar-benar masih menyimpan daya ya, masih menyimpan arus listrik. Jadi kalau memang nanti saya pasang nih ya, saya pasang dia benar-benar akinya tidak bisa lagi digunakan, nanti kita akan cari tahu solusinya apa lagi. Oke, sebelumnya saya akan mengambil avometer atau multitester untuk cek voltase aki ini. Oke, sekarang kita akan tes aki ini, voltasenya bisa dilihat di sini di avometer ini. Kita lihat ya sama-sama berapakah sekarang voltasenya. Sekarang voltasenya itu masih berkisar di angka 12,8 ya, 12,8. Oke, kita langsung aja, kita akan tes ke mobil apakah voltase yang sudah tertera tadi itu mencerminkan bagus tidaknya aki ini. Oke, ini langsung saja saya pasang, akan saya angkat. Ini saya angkat, saya taruh di sini. Jangan lupa pastikan di posisi kutubnya masing-masing ya, jangan sampai berpindah posisi. Oke, ini sudah terpasang. Sementara ini saya tidak akan merapatkan penguncinya ini dengan paten. Karena saya mau tes dulu ini benar-benar bisa nggak dia punya aki setelah di charge normal kembali. Oke, yang pertama adalah kutub massa. Oke, massa. Oh iya, sebelumnya jangan lupa, sebelum kita memasang kembali ke kutubnya, kita amplas sedikit kutubnya supaya kotoran-kotoran yang sisa-sisa kotoran yang menempel pada kutub ini itu bisa bersih, sehingga
listrik itu bisa disuplai dengan sempurna gitu ya, nggak usah harus dalam amplasnya. Yang penting hitam-hitamnya itu bersih gitu ya, jadi ini kutub-kutubnya ini tidak kotor. Oke, kalau dirasa sudah cukup, oke, kita bisa lanjut. Oke, nanti saya bersihkan. Oke, mari kita mulai dengan kutub negatifnya dulu. Oke, kalau sudah, saya akan coba menstarter mobil ini. Oke, teman-teman tetap bisa melihat aki ini. Saya akan coba starter mobilnya, apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang coba kita lihat voltasenya sebelum di starter. Oops, sorry. Nah, itu dia. Sekarang di 12,73. Langsung kepake ya, listriknya tadi kan 12,8, karena memang mobil ini menggunakan alarm, jadi langsung on dia punya daya dikeluarkan. Oke, saya akan starter, kita lihat, kita di starter. Oke, menyala kawan-kawan ya. Oke, teman-teman sudah lihat aki itu langsung menyala, jadi kita tidak perlu melakukan troubleshooting untuk masalah aki ini ke tingkat yang lebih advance gitu saya bilang. Kenapa saya bilang ke tingkat yang lebih advance? Karena kalau misalkan memang tadi aki ini tidak bisa di starter, mungkin solusi berikutnya yang akan saya buat adalah saya akan mengganti air aki ini secara keseluruhan, ya kan? Saya akan mengganti air aki ini secara keseluruhan dan akan saya keringkan terlebih dahulu tentunya, dan akan saya diamkan beberapa hari. Namun nantilah tutorial itu kita buat kalau memang nanti ada case-case yang seperti itu yang saya dapati di keseharian, baik yang terjadi sama saya atau mungkin rekan-rekan saya akan buat videonya. Tapi untuk kali ini cukup sederhana. Teman-teman, kalau misalkan punya masalah seperti ini, mobil tidak bisa di starter, solusi yang pertama yang sudah kita bagikan, yang pertama kemarin adalah memastikan air akinya itu berada di dalam level yang seharusnya, di upper level. Lalu berikutnya yang kedua, ini kemarin di kutub aki ini, bukan di kutub, maksudnya di penutup aki ini ada kotoran. Jadi ada ada pasir-pasir yang menempel di dalam, sehingga tutup ini itu tertutup gitu ya. Maksudnya celah yang ada seperti lubang lidi ini itu tertutup. Nah, itu seharusnya nggak boleh terjadi ya. Kenapa itu tidak boleh terjadi? Karena seharusnya lubang itu adalah penguapan saat aki ini digunakan. Jadi ketika dia sudah menempel di mobil kan biasanya akan ada penguapan sedikit demi sedikit gitu ya. Dan kalau misalkan kita charge juga dia akan menguap. Misalkan kita menggunakan charger yang menggunakan listrik AC yang tadi kita sudah charge kemarin, itu ada penguapan. Nah, jadi itu harus pastikan ini lubang-lubang ini dibersihkan gitu ya, bisa menggunakan lidi atau jarum diputar-putar sehingga bersih dari kotoran. Karena bisa jadi aki ini tidak bekerja dengan baik kalau
penguapannya itu tidak sempurna gitu ya. Jadi mengganggu sirkulasi dia punya bekerjanya aki ini. Jadi pastikan ini bersih. Lalu berikutnya setelah itu yaitu solusi yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, kita coba dengan charge ya. Kita charge akinya. Ya teman-teman bisa charge aki ini nggak harus nggak harus beli juga bisa. Bawa aja ke tukang aki charge, mungkin bayar entah 10.000 atau 5.000 mungkin ya, tergantung besar akinya berapa yang besar. Nah, harapannya bisa mendapatkan solusi seperti masalah yang terjadi saat ini. Nah inilah karena efek corona, jadinya mobil ini lama tidak dipanaskan, kelupaan dipanaskan karena kelamaan WFH, jadinya ya seperti ini, ada masalah dengan aki. Oke, kita sudah temukan masalahnya, berarti memang kurang setrum, kurang arus. Ya teman-teman boleh coba untuk yang memiliki masalah yang serupa. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Bye-bye.